Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaki Adiarudin akan mempresentasikan terkait konvensi genosida. Untuk yang pertama di sini ada definisi genosida. Definisi genosida adalah tindakan pembunuhan massal yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memusnahkan baik seluruhnya maupun sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 dan diakui sebagai kejahatan internasional melalui Konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida pada tahun 1948. Lalu, Konvensi genosida ini mengatur tentang definisi dari kejahatan genosida dan kewajiban bagi negara pihak di dalamnya untuk mengadili pelaku kejahatan genosida di pengadilan yang berkompeten di mana tindakan tersebut dilakukan atau pengadilan internasional yang yuridiksinya telah diterima oleh negara pihak. Lalu di sini ada sejarah genosida. Istilah genosida pertama kali digagas oleh pengacara Yahudi dari Polandia bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944. Lemkin menggambarkan genosida sebagai rencana yang terkoordinasi disertai aksi yang bertujuan memusnahkan kelompok-kelompok masyarakat secara nasional. Kata genosida pertama kali digunakan dalam dokumen tertulis pada dakwaan kepada pimpinan Nazi atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1945 di Nuremberg, Jerman. Pencantuman kata genosida dalam dakwaan tersebut bukan merupakan istilah hukum, melainkan hanya sebagai istilah deskriptif. Lalu pada 9 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut dengan PBB menyetujui Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai suatu kejahatan internasional dan negara-negara yang turut mendatangi dituntut untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini. Larangan genosida ini tertuang dalam pasal 1 Konvensi Genosida 1948 yang menyatakan genosida dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai. Dalam poin-poin kesepakatan Konvensi Genosida 1948, definisi genosida dipertegas sebagai tindakan apapun yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Aksi ini meliputi antara lain membantai kelompok, menyebabkan kerusakan fisik dan mental serius kepada anggota kelompok, hingga secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Dalam perkembangannya, pengertian genosida tertuang dalam Statuta International Criminal Court atau disebut dengan ICC dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada pasal 8 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, definisi genosida serupa dengan yang tertuang dalam Konvensi Genosida 1948. Masih dengan sejarah genosida, sebelum terjadinya konvensi genosida, di sini berawal dari Holocaust, yang dimana istilah untuk menyebut aksi pembantaian Nazi terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa dan orang-orang yang dianggap tidak layak di Jerman seperti seniman, pendidik, orang Romawi, komunis, homoseksual, hingga orang yang cacat secara mental dan fisik. Holocaust juga disebut Shoah, kata Ibrani yang berarti malapetaka. Rangkaian Holocaust dimulai ketika Adolf Hitler dan Partai Nazi memimpin Jerman pada Januari 1933 dan bertekad membuat semua orang tunduk pada Jerman sebagai ras superior. Pembantaian kaum Yahudi Eropa secara masif dan terstruktur terjadi pada kurun 1941 hingga 1945. Holocaust berakhir pada Mei 1945 ketika kubu sekutu mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Memasuki Perang Dunia II, Adolf Hitler menerapkan kebijakan yang disebut sebagai solusi akhir. Awalnya, pasukan Jerman mulai melakukan penembakan massal terhadap orang-orang Yahudi. Penembakan massal terjadi di lebih dari 1.500 kota dan desa. Sebanyak 2 juta orang Yahudi dibantai dalam penembakan massal atau mobil van gas di wilayah-wilayah yang direbut dari pasukan Soviet. Pada akhir 1941, Nazi mulai membangun kamp konsentrasi yang dilengkapi dengan kamar gas beracun di Polandia. Tujuan utama kamp ini adalah membantai orang Yahudi secara efisien dan berkala.
dengan melepaskan gas beracun ke kamar gas atau mobil van gas yang tertutup rapat. Dalam melaksanakan Holocaust, Nazi tidak sendirian dan bergantung pada bantuan sekutu dan para kaki tangannya. Berakhirnya Holocaust disebabkan oleh kekalahan Jerman oleh pasukan sekutu utama Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet pada Mei 1945. Saat menyerbu kamp-kamp konsentrasi, pasukan sekutu utama menemukan dan membebaskan para tahanan yang masih hidup. Meski telah dibebaskan, para penyintas Holocaust menghadapi mimpi buruk lain seperti ancaman antisemitisme dan pengusiran. Baik, untuk selanjutnya ada negara-negara penandatangan dan ratifikasi. Yang pertama ada negara Australia, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Dan yang kedua ada negara Bolivia, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Yang ketiga ada negara dari Brazil, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Yang keempat ada negara dari Kanada, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 28 November 1949. Yang kelima ada negara Chili, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Untuk yang keenam ada negara dari Amerika, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Yang ketujuh ada negara dari Kolombia, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 12 Agustus 1949. Untuk yang kedelapan ada negara dari Kuba, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 28 Desember 1949. 9. Negara dari Denmark, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 28 September 1949. Yang ke-10 ada dari negara Ekuador, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Yang ke-11 ada negara dari Mesir, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Untuk yang ke-12 ada El Salvador, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 27 April 1949. Yang selanjutnya ada negara dari Ethiopia, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Yang ke-14 ada negara dari Perancis, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Yang ke-15 ada negara dari Yunani, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 29 Desember 1949. Lalu negara Guatemala ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 22 Juni 1949. Lalu yang ke-17 ada negara dari Haiti, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Untuk selanjutnya ada negara dari Honduras, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 12 April 1949. Yang ke-19 ada negara dari Islandia, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 14 Mei 1949. Untuk yang ke-20 ada dari India, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 29 November 1949. Untuk yang selanjutnya ada negara dari Israel, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 17 Agustus 1949. Untuk yang ke-22 ada negara dari Lebanon, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 30 Desember 1949. Untuk yang ke-23 ada negara dari Liberia, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 11 Desember 1948. Untuk yang terakhir ada negara dari Meksiko, ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 14 Desember 1948. Lalu untuk selanjutnya membahas mengenai penjelasan pasal per pasal. Untuk yang pasal pertama, ini menjelaskan komitmen internasional untuk memberantas kejahatan genosida. Ini adalah pengingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan merabat dan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak akan ditoleransi. Untuk yang pasal kedua, Konvensi Genosida 1948 mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan baik secara keseluruhan maupun sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Lalu untuk pasal ketiga menjelaskan
mengenai menegaskan bahwa semua untuk keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dikenakan sanksi hukum, mencerminkan komitmen internasional untuk mencegah dan menghukum kesejahteraan berat. Untuk pasal keempat, Konvensi Genosida 1948 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan genosida atau tindakan terkait seperti konspirasi, hasutan, percobaan, dan keterlibatan dalam genosida harus dihukum. Ini mencakup semua individu tanpa memandang statuta mereka, termasuk penguasa, pejabat publik, atau individu swasta. Untuk pasal yang kelima, Konvensi Genosida 1948 mengharuskan negara-negara pihak untuk memberlakukan undang-undang yang diperlakukan guna menerapkan ketentuan konvensi, termasuk memberikan hukuman yang efektif bagi pelaku genosida dan tindakan terkait. Secara keseluruhan, pasal 5 berfungsi sebagai landasan baik negara untuk memastikan bahwa tindakan genosida tidak hanya dihukum secara internasional tetapi juga diakui dan diproses secara efektif dalam sistem hukum nasional. Untuk yang pasal ke-6, Konvensi Genosida 1948 menetapkan bahwa individu yang didakwa melakukan genosida atau tindakan terkait akan diadili oleh pengadilan yang berwenang di negara tempat perbuatan tersebut terjadi atau oleh pengadilan pidana internasional yang memiliki yurisdiksi serta menciptakan mekanisme untuk keadilan yang luas dan efektif. Lalu untuk pasal 7, Konvensi Genosida menyatakan bahwa genosida dan tindakan terkait tidak dianggap sebagai kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi. Negara-negara pihak berjanji untuk memenuhi permintaan ekstradisi sesuai hukum dan perjanjian yang berlaku. Pasal ini berfungsi untuk memastikan bahwa kejahatan genosida ditangani dengan serius dan tidak dapat dimasarkan di balik alasan politik. Lalu untuk pasal ke-8, mengizinkan setiap negara pihak untuk meminta badan-badan PBB yang berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan dan penindasan terhadap genosida atau tindakan lain yang diatur dalam piagam PBB. Lalu untuk pasal 9 mengatur bahwa perselisihan antara negara-negara pihak yang berkaitan dengan penafsiran, penerapan, atau pemenuhan konvensi termasuk tanggung jawab suatu negara atas genosida harus diserahkan kepada Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak. Berfungsi sebagai jaminan bahwa perselisihan mengenai genosida akan ditangani secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, memperkuat komitmen kolektif untuk mencegah dan menghukum kejahatan berat tersebut. Lalu untuk pasal 10 menjelaskan mengenai bahwa teks konvensi dalam bahasa Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama-sama autentik dan bersejarah pada tanggal 9 Desember 1948. Berfungsi sebagai penguat legitimasi konvensi dan memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi secara setara dalam upaya pencegahan dan penanganan genosida. Lalu untuk pasal 11 menjelaskan mengenai fondasi penting bagi sebuah konvensi internasional. Lalu pasal ini juga mengatur bagaimana sebuah negara bisa menjadi bagian dari perjanjian tersebut sehingga konvensi dapat berlaku secara efektif dan meluas. Lalu untuk pasal ke-12 memberikan alat yang berguna bagi negara-negara untuk memastikan bahwa konvensi dapat diterapkan secara efektif dalam konteks yang beragam. Dengan memberikan fleksibilitas, pasal ini mendorong partisipasi yang lebih luas dan memungkinkan adaptasi terhadap kondisi yang lokal. Lalu untuk pasal selanjutnya menjelaskan mengenai tentang kapan sebuah konvensi mulai berlaku secara resmi dan kapan perubahan terhadap status keanggotaan suatu negara dalam konvensi berlaku efektif. Sederhananya, pasal ini menjelaskan mengenai mekanisme waktu yang diperlukan agar sebuah perjanjian internasional dapat mulai mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Lalu untuk pasal selanjutnya merupakan bagian penting dari sebuah konvensi internasional. Pasal ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai durasi berlakunya konvensi dan mekanisme untuk mengakhiri keikutsertaan.
Dengan demikian, pasal ini memastikan bahwa konvensi tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Lalu untuk pasal 15 menjelaskan mengenai mekanisme penting untuk menjaga keberlangsungan dan relevansi suatu konvensi internasional. Dengan menetapkan batas minimum jumlah negara pihak, pasal ini memastikan bahwa konvensi hanya akan tetap berlaku jika masih memiliki dukungan yang cukup luas dari komunitas internasional. Lalu pasal selanjutnya yaitu pasal 16 merupakan mekanisme penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas suatu konvensi internasional dalam jangka panjang dengan memberikan prosedur yang jelas untuk mengajukan dan membahas permintaan revisi. Pasal ini memungkinkan konvensi untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan hukum. Lalu pasal selanjutnya menjelaskan mengenai memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan suatu konvensi internasional. Dengan menjadikan Sekretaris Jenderal PBB sebagai pusat informasi, pasal ini menjamin bahwa semua negara pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Lalu untuk pasal selanjutnya menjelaskan mengenai teknis yang mengatur aspek administratif dari sebuah konvensi internasional. Meskipun terlihat sederhana, pasal ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan konvensi. Dengan memberikan informasi yang akurat dan lengkap, pasal ini berkontribusi pada tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam konvensi. Lalu untuk pasal terakhir yaitu pasal 19 merupakan ketentuan teknis yang memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pendaftaran konvensi di PBB merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa konvensi tersebut diakui secara internasional dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam hubungan antar negara. Lalu untuk selanjutnya ada informasi keberlakuan konvensi genosida. Konvensi genosida ini yang diadopsi pada 9 Desember 1948 mulai berlaku pada 12 Januari 1951 setelah diratifikasi oleh 20 negara. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum oleh negara pihak. Sebagai instrumen hukum internasional, konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk membuat undang-undang nasional yang sesuai dan memberikan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan melalui Mahkamah Internasional. Dengan demikian, konvensi genosida berfungsi sebagai landasan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan berat dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Untuk berikutnya, analisa saya terkait situasi global dan konvensi genosida. Situasi di Palestina saat ini sangat kompleks, terutama setelah serangan Israel yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023. Konflik ini telah menyebabkan lebih dari 44.800 korban jiwa di kalangan warga Palestina dan memicu reaksi internasional yang signifikan. Dalam konteks ini, konvensi genosida menjadi relevan untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Situasi di Palestina mencerminkan tantangan serius dalam menerapkan konvensi genosida dan hukum internasional secara umum. Meskipun ada kemajuan dalam dukungan internasional untuk Palestina dan upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan Israel, tantangan politik dan resistensi dari pihak-pihak tertentu tetap menjadi hambatan besar untuk mencapai keadilan bagi rakyat Palestina. Diperlukan komitmen global yang lebih kuat dan tindakan nyata dari komunitas internasional untuk memastikan bahwa hukum internasional ditegakkan secara konsisten. Lalu peran Indonesia dan negara-negara lain. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang aktif mendukung Palestina di forum internasional, menyuruhkan agar PBB dan negara-negara lain mendesak Israel untuk menghentikan agresi dan menghormati hukum internasional. Dukungan dari negara-negara Eropa dan Arab juga semakin meningkat, dengan beberapa negara menyatakan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga kekurangan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.